Di sini guru dan kepala sekolah akan dinilai berdasar 3 aspek dari indikator D2 rapor pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu. Dari 5 langkah siklus ini, penilaian kepala sekolah dilakukan berdasar 3 ini. Nanti detail kita bahas. Pertama, upaya refleksi. Kedua, bagaimana guru belajar, upaya guru untuk belajar. Dan ketiga, perubahan praktiknya. Jadi dengan siklus ini diharapkan ada peningkatan, perubahan praktik. Jadi bukan ketika diobservasi, tapi perubahan yang dilakukan guru. Berdasar nilai tersebut dan mempertimbangkan pengembangan kompetensi, ditetapkanlah predikat kinerja pegawai. Ini mengingatkan saja sasaran kinerja pegawai SKP-nya. Yang pertama, keteraturan suasana kelas, disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu kebanyakan mengambil apa ini di Google Meet ini? Ekspektasi, aktivitas, instruksi adaptif. Sepertinya paling banyak instruksi adaptif dan instruksi pembelajaran ya. Nah, kemudian ini guru, kemudian kita masuk ke langkah kedua, pelaksanaan kinerja. Ini karena saya tidak bisa, bukan tidak bisa ya, untuk akun dummy kami capture-kan saja karena lama nanti kalau saya mendemonstrasikan pakai akun. Jadi intinya saya yakin Bapak Ibu bisa cek, ada tombol cek langkah observasi ya Bapak Ibu di akun masing-masing? Sudah melihat, ya ada. Sudah melihat ya Bapak Ibu ya, oke. Ya Bu. Sudah buka. Ya, kalau Bapak Ibu sudah sepakati, maka di mulai bulan Februari ini akan muncul tombol cek langkah observasi yang ada persentasenya, ada progresnya, supaya Bapak Ibu bisa memantau sendiri progres pelaksanaan kinerja Bapak Ibu untuk observasi kelas. Untuk memulai, klik cek langkah observasi. Nah, sekarang tadi saya sampaikan siklus selanjutnya adalah diskusi persiapan observasi kelas. Ini diisi oleh guru. Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Jadi kumpulkan dulu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persiapan observasi kelas. Perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Bapak Ibu tidak bisa langsung menunggu atasan melakukan observasi, tidak bisa. Jadi harus kumpulkan dokumen dulu, menunggu atasan melakukan observasi, baru kumpulkan dokumen tindak lanjut. Harus mengikuti urutan sistem ini untuk memudahkan Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Kemudian muncul formulir diskusi persiapan. Bapak Ibu monggo mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Misalnya, waktu penyusunan SKP bulan Januari kemarin, Bapak Ibu memilih keteraturan suasana kelas. Di PMM Bapak Ibu ada cek rubrik observasi, dilihat saja rubriknya seperti apa. Dan ini sangat ringkas, jelas, padat ya Bapak Ibu, mudah dipahami. Apa perilaku spesifik yang ingin Bapak Ibu pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Misalnya, guru melakukan komunikasi positif, guru melakukan strategi pengelompokan, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Monggo Bapak Ibu pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Bapak Ibu pilih checklistnya. Kemudian isi kolom dengan upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku. Apa upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku? Artinya sebelum Bapak Ibu diobservasi, Bapak Ibu tuh sudah mengisi di sini. Kira-kira apa sih yang mau saya lakukan supaya saya bisa melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas? Kira-kira apa sih yang mau saya siapkan supaya saya dapat melakukan strategi pengelompokan, dan ini monggo itu benar-benar Bapak Ibu bukan ide, proses belajar tiap orang berbeda. Monggo apa yang ingin Bapak Ibu lakukan. Misalnya napa nggih, mungkin Bapak Ibu isi, saya mau diskusi sama guru lain, saya mau tanya ke guru lain, ya silakan, seperti itu tidak masalah. Oh, saya mau baca lagi buku-buku teori waktu saya kuliah, boleh juga itu.
Silakan, yang penting di sini ada proses belajar. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku ini, seperti itu. Atau saya mau cermati baik-baik rubriknya, seperti itu, silakan. Mungkin sebentar Bu Marfua, tadi Gimana? beberapa slide-nya katanya PPT-nya nggak kelihatan, Bu. PPT-nya tidak kelihatan? Iya. Boleh Oh lah, stop tadi share. saya tanya katanya kelihatan. Tadi kelihatan Bu, mungkin hanya beberapa menit. Sudah hilang, nggak kelihatan lagi. Sekarang nggak kelihatan? Belum Bu. Tidak ada. Kok aneh ya, di saya masih stop sharing, sebentar. Tidak tampil, Bu, tidak tampil. Jadi mulai di mana, bagaimana tadi Tadi di bagian mulai tidak kelihatan. yang Tadi observasi saya waktu ngecek apakah terlihat atau tidak. sudah Ini terlihat. Ini tadi sudah? Ini sudah. Iya, kalau sinyal. Sudah terlihat. Sudah kelihatan sekarang. Oke, enggak, bagian yang ini tadi, misalkan saya Di slide 14 misal Itu udah slide 14 ya. ya. Oke, ini. Ya, ini tadi lihat. Ini di slide 14. Ya. Oh, berarti di tengah-tengah dia hilang ya? Iya. Misalkan ini saya slideshow begini terlihat? Sekarang saya sedang slideshow? Kelihatan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sampai di sini bisa saya ganti slide apa diulang lagi? Nah, lanjut aja. Oke, lanjut aja ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau sudah mengisi rencana mau belajar apa sebelum diobservasi, mau menyiapkan apa atau apa upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku, selanjutnya Bapak Ibu diskusikan dulu dengan atasan, Bapak Ibu menghendaki kapan diobservasi, pilih tanggal, pilih jenjang dan kelas yang akan diobservasi, khususnya kalau Bapak Ibu mengajar di beberapa kelas paralel. Mata pelajarannya apa, kemudian bagian ini ada catatan lain, gunakan kolom ini untuk memberikan informasi penting bagi kepala sekolah, seperti itu. Misalnya kolom ini monggo informasi apapun yang tidak terangkum di tanggal, jenjang, kelas, mata pelajaran, modul, misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan di kelas ini ada 1 orang anak inklusif, karena itu nanti akan memberikan praktek kinerja yang berbeda karena ada spesifik layanan inklusif yang diberikan, ada layanan inklusif sama misalnya seperti itu. Monggo informasi apapun bisa Bapak Ibu berikan. Ibu mohon izin slideshow-nya tidak terlihat mungkin karena share-nya share tab ya mungkin Bu. Stop sharing. Oke, berarti karena saya slideshow tidak terlihatnya ya. Ya, betul Bu. Berarti saya sharingnya gimana? Entire screen. Oke, saya share screen, kemudian Entire screen. Ya. Oke. Share. Ini muncul, Bu. Yang tanggal tadi, slideshow saya muncul? Ya, slideshow-nya sekarang sudah terlihat, Bu. Oke. Sudah terlihat. Oke. Oke, ini diisi saja jadwal observasi. Unggah dokumen, monggo Bapak Ibu mengunggah dokumen pendukung sebelum diobservasi, misal untuk memudahkan kepala sekolah atau tim yang ditunjuk. Tapi ini opsional ya Bapak Ibu ya, yang penting maksimal 10 MB. Di sini ada cek panduan, Bapak Ibu bisa klik dan baca panduan bagaimana untuk mengunggah dokumennya. Apabila ada dokumen yang ingin diunggah, klik unggah. Seperti biasa, monggo RPP, modul ajar, atau kalau ada LK selama diobservasi, silahkan. Dokumen praobservasi tanda kutip ya, ini kan dokumen kalau tadi istilahnya diskusi persiapan. Dokumen berhasil dikumpulkan sehingga Bapak Ibu tinggal menunggu kapan Kepala Sekolah akan melakukan observasi. Bapak Ibu dapat menuliskan kembali mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Jadi sampai di kotak yang ini menunggu atas melakukan observasi ya ditunggu saja dulu. Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya sampai observasi dilakukan. Mohon untuk periksa berkala laman ini karena nanti di akun kepala sekolah akan menentukan
sampai ini nanti akan muncul juga di akun kepala sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian klik cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Di sini ada muncul cek rincian. Berikut adalah tampilan dari rincian observasi, informasi dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi. Jadi Bapak Ibu tenang saja, nanti semua sudah muncul, Bapak Ibu ikuti saja apa yang muncul di akun Bapak Ibu. Ini misalnya observasi akan dilakukan sesuai jadwal. Kemudian atasan akan mengisi dokumen observasi, cek rubrik-rubriknya ada di sini, fokus observasinya juga dicantumkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan, bisa belajar dulu, mengupayakan sebelum diobservasi. Di sini ada contohnya upaya mempelajari, misalnya mempelajari buku kuliah seperti itu. Ini isian-isian tadi dirangkumkan di PMM. Persiapkan dengan matang dan semangat. Ini di bawah ada semacam menyemangati. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah melakukan penilaian? Ini yang saya sampaikan, alhamdulillah kalau di Google Meet ini ada kepala sekolah juga, jadi kita bisa dua arah diskusinya dari sisi kepala sekolah maupun guru. Ini Bapak Ibu, di halamannya kepala sekolah, nama sekolah, di sampingnya ada lakukan penilaian untuk memulai penilaian kepada guru. Ini Bapak Ibu cek, ini seperti tadi, ada 10 guru, cek daftar guru. Ini kebetulan beliau belum melakukan penilaian sama sekali, jadi progresnya masih 0/10. Ya. Kenapa masuk ke saya sendiri suaranya ya? Ya, sudah bagus Bu suaranya. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah bagus, suaranya bagus, kedengar. Terima kasih. Berikan penilaian pada guru, misalnya ini mempunyai status observasi, nilai observasi dengan klik nilai. Seperti biasa, saya yakin ini mudah Bapak Ibu klik saja nilai. Penilaian observasi oleh kepala sekolah atau yang didelegasikan. Observasi kelas, kepala sekolah akan masuk ke halaman penilaian kinerja tiap guru. Untuk menilai hasil observasi, klik nilai. Kemudian ini cek rincian tadi yang sudah diupload oleh guru, muncul di akun kepala sekolah. Cek dokumen RPP atau modul yang sudah dilampirkan oleh guru. Monggo kepala sekolah memberikan nilai setiap poin fokus perilaku yang diobservasi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya itu hanya misalnya untuk keteraturan suasana kelas, seperti fokus observasi yang pertama, melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini pilihan guru tadi. Butir pertanyaan pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kepala sekolah silakan memberikan belum dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan sudah efektif. Dilakukan dan sudah efektif berarti dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran mencapai tujuan. Kalau dilakukan tapi belum efektif ya dilakukan, tapi ternyata tidak mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kalau belum dilakukan saya rasa clear ya, belum tampak selama masa observasi. Kemudian di sini di kotak catatan catatan kepala sekolah secara kualitatif silakan. Misalnya di sini kepala sekolah memberikan catatan guru melakukan komunikasi positif, sudah melakukan komunikasi positif. Ini dokumen RPP modul ajar yang bisa dicek oleh kepala sekolah. Nilai setiap poin, kemudian berikan catatan. Maka selesai. Terus yang kedua untuk tadi komunikasi positif, fokus butir keduanya, guru melakukan strategi pelompokan murid. Di sini temuan kepala sekolah atau yang didelegasikan belum dilakukan. Catatannya guru belum melakukan strategi pengelompokan. Jadi ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah juga tidak terlalu memberatkan ya, makanya catatannya ya sederhana seperti ini saja, tidak yang harus berurai panjang, kali lebar, kali tinggi, enggak ya. Jadi begini pun tidak masalah. Guru membuat dan mengingat aturan kesepakatan kelas, dilakukan tapi belum efektif. Catatannya cuma guru sudah membuat aturan tapi
belum mengingatkan. Jadi cuma ada aturan saja, cuma siswa tidak diingatkan pada aturan itu. Di bawah setelah semua 3 fokus observasi diberikan nilai oleh kepala sekolah, di bawah ada rekomendasi kepala sekolah. Apa saja rekomendasi kepala sekolah bagi guru agar praktik pembelajaran bisa meningkat di kemudian hari? Misalnya ini rekomendasi sekolah-sekolah jelas yang untuk meningkatkan pelayanan guru pada peserta didik. Silahkan mempelajari tentang strategi pengelompokan, karena tadi di sini yang belum dilakukan adalah strategi pengelompokan. Maka sangat relevan kalau kepala sekolah memberi rekomendasi agar mempelajari strategi pengelompokan. Kalau sudah, klik cetak dan klik kumpulkan. Seperti itu, dari sisi kepala sekolah, Bapak Ibu. Nah, tidak selesai di situ Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan tadi, jadi bukan berarti hasil observasi langsung menjudge Bapak Ibu dengan predikat kinerja. Tidak, kita tidak berharap seperti itu. Tapi yang kita harapkan adalah proses refleksi. Setelah observasi dan masukan kepala sekolah keluar, terus mau apa ini? Komentar guru. Perlu ada diskusi antara guru dengan kepala sekolah. Tindak lanjutnya mau bagaimana? Kalau kepala sudah melakukan observasi, muncul tanda checklist. Nah, tombol kumpulkan ini akan nyala Bapak Ibu. Yang ketiga ini akan nyala. Tadinya dia tidak nyala, sekarang akan menyala. Di sini juga akan muncul tanda checklist. Dan Anda dapat melanjutkan untuk pengumpulan dokumen tindak lanjut. Klik pada kumpulkan. Kumpulkan dokumen tindak lanjut. Di sini Bapak Ibu bisa melihat hasil nilai kepala sekolah. Di sini ini kita kembali ke akun guru ya Bapak Ibu ya. Ini guru yang bersangkutan sudah bisa melihat, oh ternyata saya observasi kemarin nilai dari atasan untuk komunikasi positif dari 3 butir, yang 1 belum dilakukan, yang 2 dilakukan dan efektif, yang 3 yang 1 lagi dilakukan tapi belum efektif. Jadi guru bisa melihat dan bisa melihat juga rekomendasi dari kepala sekolah. Di sini kepala sekolah mengatakan pelajari lagi tentang strategi pengelompokan. Kemudian kalau diklik lanjut, nah di sini Bapak Ibu muncul diskusi. Jadi harapannya itu ada komunikasi 2 arah antara yang dinilai dengan yang menilai, dan kita tidak perlu malu Bapak Ibu mengungkapkan keinginan kita untuk memperbaiki diri, supaya kepala sekolah juga mengetahui, guru juga terbuka. Artinya dalam mindset ini penilaian kinerja bukan tentang tiba-tiba melabeli guru tanpa memberi kesempatan guru untuk meningkatkan kompetensinya, dan tanpa memberi kesempatan bagi guru untuk ruang-ruang diskusi, untuk berdiskusi dengan kepala sekolah. Di sini ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu diskusikan, apa tantangan yang Anda hadapi untuk praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas? Bapak Ibu tuliskan saja. Saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Jadi Bapak Ibu juga terbuka saja menyampaikan kesulitan waktu diobservasi kemarin. Misalnya ini tadi kasusnya kan dia belum tampak ada pengelompokan ya, di sini guru yang bersangkutan menyampaikan, saya kesulitan mengelompokkan karena banyak murid yang sulit dikelompokkan atau yang menuntut bikin kelompok sendiri, misalnya seperti itu. Intinya Bapak Ibu fokus terbuka saja komunikasi, menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktek pembelajaran yang kemarin diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk, nah setelah ini tindak lanjutnya apa? Tadi kan kepala sekolah Bapak Ibu tanda kutip di masalah pengelompokan ya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran? Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut, pilih materi pembelajaran dari PMM. Ini nanti ada menu-menu tindak lanjut Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu pilih sesuai hasil penilaian kepala sekolah. Dalam hal ini dicontohkan dia memilih tindak lanjut pada indikator pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian
materi pembelajaran dari PMM yang diambil oleh beliau adalah refleksi dalam pembelajaran. Jadi materi pembelajarannya adalah ini, refleksi dalam pembelajaran. Ini nanti materinya ada di PMM ya Bapak Ibu, jadi artinya Bapak Ibu kalau memilih maka konsekuensinya Bapak Ibu ikuti materi yang ada di PMM ini, refleksi dalam pembelajaran. Di sini masih kapan Bapak Ibu dapat menyelesaikan pilihan belajar dari PMM ini? Kita ingat lagi periodenya kan untuk SKP yang sekarang berakhir Juni ya. Monggo, berarti Bapak Ibu silakan tindak lanjut ini kan langkah keempat dari 5 langkah pada siklus. Kalau bisa jangan ambil Juni, karena Juni sudah masa penilaian. Jadi monggo Bapak Ibu mau ambil misalnya kira-kira pada rentang Mei Juni silahkan. Rencana periode untuk mempelajari materi ya. Silahkan menuliskan secara bebas waktunya. Tentu saja Bapak Ibu jangan sampai menulis Juli, Agustus karena ini SKP untuk semester ini. Apa dukungan yang Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut, misalnya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Monggo dituliskan. Supaya kepala sekolah juga tahu, oh guru saya sedang mengikuti pelatihan dari PMM. Guru saya memerlukan dukungan apa, seperti itu. Jadi monggo terbuka saja proses belajar yang Bapak Ibu inginkan apa, komunikasikan dukungan yang Bapak Ibu hendaki apa. Jadi sama-sama dua arah, kepala sekolah juga memperoleh hasil belajar Bapak Ibu dan juga mendukung. Bapak Ibu juga ringan belajarnya tidak karena diizinkan tanda kutip dan didukung oleh kepala sekolah. Sumber daya untuk melakukan kegiatan, silakan Bapak Ibu isikan. Memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Ini opsional Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu dapat mengisi rencana tindak lanjut, disediakan juga. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda? Misalnya ini strategi pengelompokan yang efektif. Upaya yang ingin Anda lakukan, ini opsional Bapak Ibu, praktik simulasi dengan rekan guru lainnya, kapan akan melakukan aksi tindak lanjut. Silakan. Ini di luar kebutuhan yang utama sesuai hasil observasi kepala sekolah. Misalnya mau memilih tindak lanjut yang lain. Kapan ini sama ya, dukungan yang dibutuhkan, mentoring dari kepala sekolah. Bapak Ibu misalnya merasa selama saya belajar saya juga perlu dibantu mentoring kepala sekolah, monggo dituliskan aja guru penggerak, guru pemateri eksternal, manajemen silakan. Kalau Bapak Ibu belum yakin, klik simpan draft. Kalau sudah yakin, klik kumpulkan. Nah, intinya ini Bapak Ibu siklus ABCDE ini diharapkan guru lebih baik kinerja dalam pembelajarannya dan pembelajarannya juga lebih baik. Jadi kita ikut dengan siklus ini diharapkan sama-sama semuanya berorientasi pada proses belajar kinerja, yaitu perubahan upaya refleksi, upaya mempelajari dan perubahan praktik. Jadi kepala sekolah menilai Bapak Ibu yang upaya refleksi itu pada langkah C dan langkah E. Pada langkah ketika Bapak Ibu mengisikan diskusi tindak lanjut tadi, setelah diobservasi, Bapak Ibu kan mengisi diskusi tindak lanjutnya apa ya. Dan langkah E, refleksi tindak lanjut. Ini adalah upaya refleksi. Di sini kepala sekolah pejabat penilai menilai upaya Bapak Ibu pada langkah C dan langkah E. Kemudian upaya mempelajari, di mana kepala sekolah melihat upaya mempelajari pada langkah E, yaitu refleksi tindak lanjut. Di sini terlihat apakah ada peningkatan refleksi tindak lanjut antara ketika diobservasi dengan setelah Bapak Ibu belajar. Proses belajar. Ini jadi yang kita nilai bukan ketika di kelas diobservasi, tapi proses Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu belajar yang upaya mempelajari ini. Kemudian yang ketiga adalah ini, perubahan praktik. Di mana kepala sekolah melihat nilai perubahan praktik sekali lagi di E lagi.
kepala sekolah melihat bagaimana perubahan kinerja yang ditunjukkan oleh guru dari waktu ke waktu yang memengaruhi kualitas pembelajaran di kelas atau satuan pendidikan dengan mempertimbangkan perubahan praktik dari waktu ke waktu pada refleksi tindak lanjut. Jadi ini benar-benar tumpuan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya untuk menilai Bapak Ibu. Langkah terakhir ini refleksi tindak lanjut. Selain upaya refleksi yang C ini juga bagian kecil, tapi baik upaya refleksi, upaya mempelajari, perubahan praktik ini penting bagi kepala sekolah untuk fokus pada poin E. Seperti itu ya, langkah terakhir dari siklus ini untuk menilai untuk pertimbangan penilaian praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Sehingga di sini diperoleh SKP yang arahnya adalah penguatan pembelajaran berdasar rapor pendidikan di awal Bapak Ibu rencanakan di bulan Januari kemarin. Ini yang kita harapkan. Ini mengingatkan saja 8 pilihan indikator praktik kinerja guru. Mungkin Bapak Ibu berbeda-beda pilihannya. Nah, ini Bapak Ibu, apapun indikator yang Bapak Ibu pilih, sebenarnya mari kita sama-sama lakukan yang terbaik untuk memperbaiki pembelajaran kelas. Otomatis nanti kalau Bapak Ibu mengusahakan yang terbaik, indikator ini tersapu semua, saya yakin itu. Jadi silahkan Bapak Ibu fokus pada memperbaiki pembelajaran di kelas untuk peserta didik kita. Apapun indikatornya saya yakin itu mudahlah kalau Bapak Ibu bersemangat untuk merefleksi diri dan belajar. Ini mungkin sedikit arahnya kalau Bapak Ibu untuk observasi, karena ini kita sesi malam, saya tidak bisa berlama-lama di sini, ini standar. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah namanya pembelajaran sesuai kurikulum merdeka kan tahapannya nih Bapak ya, perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Intinya 8 indikator itu baik bagi guru maupun untuk diobservasi kepala sekolah itu intinya semuanya ini Bapak Ibu yang terbaik ini interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, benar secara konten, ruang cukup prakarsa, kreativitas, dan seterusnya. Nah, kita harapkan di dokumen-dokumen yang diharapkan dari prinsip pembelajaran asesmen ini, saya yakin Bapak Ibu bisa menyajikannya terbaik. Ini termasuk upaya tindak lanjut Bapak Ibu. Sebelum diobservasi, Bapak Ibu bisa baca lagi tentang yang diharapkan dari pembelajaran itu apa, dengan asesmen itu apa, seperti itu. Teaching diferensiasi dan sebagainya. Nah, nanti arahnya yang diharapkan kurikulum merdeka ya 8 indikator ini Bapak Ibu. Jadi tidak akan kemana-mana selama Bapak Ibu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan ikhtiar terbaik Bapak Ibu ya 8 indikator ini ujungnya. Jadi tidak usah terlalu risau dengan rubrik-rubrik itu, walaupun monggo Bapak Ibu siapkan lagi sebelum diobservasi dan siapkan juga tindak lanjutnya kalau apabila sudah diobservasi. Jadi ada proses belajar dalam kinerja kita seperti itu. Keteraturan suasana kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah membaca rubriknya, intinya 3 ini, komunikasi positif, strategi pengelompokan, aturan kesepakatan kelas. Disiplin positif 3 ini juga fokusnya, dinamika kelas, guru melakukan penguatan positif, guru memfasilitasi sendiri menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya, restitusi. Umpan balik konstruktif juga Bapak Ibu, umpan balik spesifik, berorientasi tujuan, fokus pada proses atau usaha peserta didik, umpan balik dan sebagainya. Perhatian dan kepedulian, kalau ada Bapak Ibu ngambil indikator ini silahkan. 3 ini ada semua Bapak Ibu di PMM, aktivitas interaktif, instruksi adaptif, instruksi pembelajaran. Do and don't yang dilakukan maupun yang tidak silakan Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut pada rubrik observasi kelas di akun masing-masing. Mungkin itu saja dari saya Bu Eka dan Pak Tubagus. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marfuah atas paparannya yang sangat luar biasa, detail, dan terperinci. Kita buka sesi tanya jawab ya Bu Marfuah. Ya. Untuk sesi pertama, saya persilahkan 3 orang dulu untuk bertanya. Silakan Bu Hajar.
Oh iya, saya Pak Ngajak. Bapak. Oh ya. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Langsung saja ya Ibu, untuk yang apa namanya di kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Itu di akun kepala sekolah saya lihat itu ada dia mengupload dua dokumen ya, KOSP dan juga daftar hadir kelas itu Ibu. Iya. Kehadiran kelas. Nah, itu kehadiran kelas itu yang seperti apa ya? Apakah kehadiran guru, kehadiran siswa, atau dan jangka waktu kehadirannya itu misalkan siswa itu dari Januari sampai Juni atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Pak Hajar, kepala sekolah? Wakil Bu. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kita tampung dulu ya Bu Marfuah. Ya, silakan Bu. Kedua Bu Yayah Fitria, silakan. Baik, terima kasih Ibu Marfuah sudah membuat pencerahan pada malam hari ini, dan Mbak Eka. Ibu kalau melihat dari goal pembuatan SKP itu adalah bagaimana siswa maupun si guru maupun kepala sekolah mulai dari diri, sehingga semua apa yang kita lakukan itu kita melakukannya secara intrinsik apa yang ada di diri kita, goalnya kan, bagaimana kita ingin mengajar gitu. Selama ini kan mindset ibu guru semua berlomba-lomba untuk mengumpulkan sertifikat sehingga terpenuhinya apa yang pada indikator-indikator itu, sedangkan di satu sisi yang kita harapkan adalah adanya perubahan, adanya transformasi, terus pembelajaran yang juga menyenangkan, adanya pembelajaran yang memang berpihak kepada siswa dan sebagainya. Pada saat kita melakukan observasi, kebetulan saya sebagai kepala sekolah, saya sudah membuat rentangan buat jadwal pasca maupun observasi, dan akan saya diskusikan insya Allah itu besok dengan guru yang bersangkutan gitu Bu, melakukan diskusi. Nah, kalau misalnya nanti ketika kita melakukan observasi dan guru itu melihat hasil yang tadi udah Ibu Marfuah paparkan, akan adanya refleksi, maka setelah melakukan refleksi, apakah nanti akan terjadinya perubahan dari item penilaian yang muncul di PPM itu tersebut, atau bagaimana Bu? Tuh. Terima kasih ya Ibu, semoga kita menjadi guru-guru yang amanah yang dapat merubah maupun transformasi pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Yaya. Satu lagi Bapak Ibu untuk sesi pertama, silakan. Silakan Bapak, Ibu mungkin ya, Heksi Maulina. Ya Bu, terima kasih. Sebentar Bu. Ya, saya sangat senang gitu dapat pengetahuan tentang hal ini yang tadinya masih meraba-raba, setidaknya ada gambaran yang bisa mungkin membuat saya juga menambah kemampuan untuk bisa membaca apa yang dimaksud gitu. Yang ingin saya tanyakan, ini sudah saya buka, saya coba juga sambil melihat, kemudian saya lihat ke tugas PMM-nya juga. Yang ingin saya tanyakan, jika termasuk dalam hal ini, tadi ada pilihan ya Bu, ada pilihan setelah pengelolaan, kan ada pengelolaan kinerja guru, itu ada beberapa pilihan. Ketika alternatifnya kita hanya bisa melakukan satu, tidak ada masalahkah gitu, itu aja. Okay. Misalnya ada pilihan di situ ada 3, lalu yang kita ambil hanya 1, tidak ada masalah? Yeah. Maksudnya dimensi yang di pertama itu ya Bu? Iya betul, dimensi. Kebetulan saya ini lagi lihat, kebetulan saya lagi budaya disiplin positif kan ada nih, yang saya pilih, kemudian ada 3 pilihan. Itu ada batas milih 3 gitu, maksimal 3, tapi yang saya contreng itu 1 karena yang memungkinkan target saya saat dalam 6 bulan ini baru ini, seperti itu. Bolehkah seperti itu? Boleh, itu memang dibuat contreng supaya bisa memilih Ibu. Iya, ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Heksi. Iya, sama-sama.
Baik, mungkin kita bahas dari pertanyaan Pak Hajar dulu, Bu Marfuah. Oke, terima kasih Pak Hajar, ini sudah, langsung Bapak Ibu sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi, Bapak Ibu di Google Meet ini apakah sudah tahu ada Google Sheet yang dari kami Kemdikbud untuk bank jawaban Tanya jawab. tentang pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu ya? Ya, mungkin saya link bank jawabannya saya share ulang apabila belum ada karena, misalnya ini pasti kami yakin akan menjadi pertanyaan kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah untuk kehadiran ya Bapak, silakan bisa dicek, jawaban resmi dari Kemdikbud. Jadi dalam hal ini, saya merepresentasikan ini alhamdulillah banyak pada muncul di sini. Nah, Mbak, bukti kehadiran di sini Bapak Ibu bisa lihat di slide di sheet bank jawaban. Terkait bukti kehadiran kelas yang perlu diunggah berupa format daftar hadir guru di kelas. Itu saja Bapak Ibu. Pak Hajar, kira-kira menjawab tidak Pak? Di sini sudah ada pertanyaan yang ditanyakan Pak Hajar. Bagaimana jangka waktunya itu yang dari Januari sampai Juni, Bapak. Januari. Oh iya. Oke. Ya. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, sama-sama Bapak. Kemudian untuk Bu Yaya, ya terima kasih sekali Bu Yaya bisa menangkap pesan positif dari pengelolaan kinerja ini. Monggo nanti Bapak Ibu yang lain juga semoga bisa menggiatkan proses kita bersama-sama untuk transformasi pembelajaran ini. Intinya ya sama-sama kita merefleksi diri baik kepala sekolah maupun guru. Kalau pertanyaannya Bu Yaya Fitriah ya, jadwal operasi, item penilaian apakah diobservasi lagi? Jadi maksud Bu Yaya setelah misalnya tadi saya contohkan ada satu fokus yang belum dilakukan ya Bu ya? Apakah setelah diskusi tindak lanjut dicek peningkatannya gitu ya Bu ya? Sekali lagi sejauh ini tidak sampai ke situ Ibu, tapi kita dalam hal ini kepala sekolah dan timnya yang didelegasikan, monggo fokus pada upaya belajarnya. Pada 3 upaya tadi itu, upaya refleksi, upaya belajar, dan upaya perubahan. Perubahan ini tidak harus langsung hilang itu yang belum dilakukan jadi observasi lagi, tidak harus sampai ke situ Ibu. Tapi kalau dia sudah melakukan misalnya ada diskusi tindak lanjut, kemudian sudah melakukan tindak lanjut yang langkah E tadi refleksi selesai, di situ kan kelihatan seberapa besar upaya refleksinya, upaya belajarnya, dan upaya berubahnya, seperti itu. Sementara kita belum melihat, mungkin nanti kalau Juli sampai Desember Ibu kepala sekolah ingin guru yang bersangkutan memilih indikator yang sama, ya berarti di situ terlihat Ibu. Baik. Ya. Oh, berarti akan kita lihat progres perubahannya dia ketika saya melakukan refleksi sama dia ya Bu? Iya betul, termasuk kan dia ikut pelatihan PMM kan ya Bu sebagai tindak lanjut di situ kan di situ ada tugas-tugas dan sebagainya, proses belajar dia bagaimana, seperti itu. Makasih Bu Marfuah. Sama-sama. Baik, berarti guru-guru perlu berlatih untuk berefleksi dengan maksimal ya Bu Marfuah agar merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan perbaikan yang sudah dilakukan. Iya, begitu yang diharapkan Ibu. Baik, untuk berikutnya, sesi berikutnya kami buka 3 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Silahkan. Ada lagi Bapak Ibu? Aman ini sepertinya sudah mengerti ya Bu, maaf Bu, itu nanti PPT-nya bisa dibagikan Bu? Saya kalau membagikan ke siapa Bu? Di sini ke Pak Tubagus Aryan. aja ke Bu Eka. Iya. Tubagus akan share Bu. Oke, nanti saya share ke Pak Tubagus. Ya, baik. Insya Allah. Ya, ada lagi Bapak Ibu
Yang mau, oke, silakan Bu Wilis Mariani. Iya, terima kasih Ibu Eka. Terima kasih materi pada malam hari ini. Saya mendapatkan ilmu yang bisa menenangkan hati ya. Jadi tadinya tuh kayak bingung gitu ya untuk mengisi apa ini kinerja ini gitu. Nah, yang saya tanyakan gini Bu, di sekolah saya itu kelas 6-nya itu masih K13. Oke. Nah, itu kan ada unggahan RPP tuh Bu. Ya. RPP mana yang harus saya unggah di situ? Apakah saya mengikuti Kumer atau saya mengikuti K13 gitu? Baik. Itu Bu, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wilis ya. Terima kasih Bu Wilis. Selanjutnya Bu Nunung Rahmawati, silakan. Baik, terima kasih Bu. Maaf, ini suaminya ceritanya. Oh iya. Sama-sama duanya guru Ibu. Untuk sekali lagi terima kasih Bu Marfuah dan Bu Eka, pencerahan sekali. Tapi saya tadi kayaknya agak telat, agak menyimak gitu. Apa yang dilakukan guru, persiapan yang utama yang dilakukan guru, saya sebagai guru gitu kan, apa gitu Bu. Dan tadi yang ditanyakan lagi katanya ada unggah RPP, itu yang mengunggah tadi kita semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu. Gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih suaminya Bu Nunung Rahmawati. Ya Allah. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu, satu lagi. Oke, mungkin itu dulu Bu Marfuah. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama mungkin Bu Wilis, guru kelas 6 masih K13. Ibu kepala sekolah atau guru Ibu? Ya, tentu saja kalau Ibu masih K13 maka RPP-nya K13 ya Bu ya? Guru Bu, iya ya. Oke, Oh, berarti guru, ya. tapi Ibu tetap harus komunikasikan ke kepala sekolah. Artinya Ibu mau tetap menggunakan RPP K13 karena memang belum masuk ke bulan ini masih K13 juga Ibu? Masih. Oke, Jadi berarti tahun ajaran baru nanti baru Kumer. Oke, berarti nanti sampaikan ke kepala sekolah bahwa saya ingin diobservasi dengan RPP K13. Saya rasa komunikasi itu santai saja Bu. Oke. Sampaikan ke kepala sekolah. Terima kasih Bu. Kemudian sama-sama Bu Wilis. Kemudian untuk Bu Nunung dan atau suaminya, Bu Nunung dan yang didelegasikan ini berarti. Ya, apa saja persiapan guru sebelum diobservasi ya Pak ya? Ya, ini sebenarnya justru itu harus Bapak Ibu isikan di PMM. Apa yang Bapak Ibu persiapkan sebelum diobservasi. Seperti saya sampaikan tadi, misalkan Bapak Ibu ingin diskusi dulu dengan tanya teman sejawat, silakan. Mau baca-baca buku teorinya dulu, silakan sebelum diobservasi. Mau menyiapkan mau memperbaiki modul ajar sebaik mungkin, silakan. Justru tulisan-tulisan Bapak Ibu tuh menjadi bacaan bagi kepala sekolah, menjadi sumber pertimbangan bagi kepala sekolah. Oh, ternyata guru saya sebelum diobservasi udah persiapan nih, sudah. Jadi kalau misalkan nanti ketika diobservasi terjadi hal-hal yang belum terlihat, ya kepala sekolah tetap punya pertimbangan, oh dia sebenarnya sudah persiapan kok, mungkin ada miss saja pada momen-momen tertentu sehingga poinnya belum terlihat ketika diobservasi, tapi sebenarnya dia sudah berusaha. Sekali lagi, orientasinya adalah proses belajar, seperti itu. Kemudian dokumen-dokumen yang diupload, sekali lagi dokumen diupload tadi opsional ya Bapak Bias, hanya opsional dalam arti kalau Bapak Ibu mengunggah dokumen sebelum observasi, ini akan sangat memudahkan kepala sekolah atau yang didelegasikan untuk mengobservasi Bapak Ibu. Kasihan yang mengobservasi, kalau
tidak dibekali Bapak Ibu modul ajar pertemuan itu apa, LK-nya apa, atau mungkin informasi tentang siswa apa, seperti itu. Jadi akan sangat membantu kalau Bapak Ibu mengunggah RPP sesuai pertemuan itu saja tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak harus RPP 1 utuh, karena hanya untuk kepentingan ketika diobservasi itu, begitu. Yang penting kan kepala sekolah juga ada di sekolah Bapak Ibu ya. Bukannya kepala sekolah di Sabang, Bapak Ibu di Merauke. Bapak Ibu kalau perlu sebelum mengunggah atau mungkin kepala sekolah membuatkan, blasting informasi di grup, sebelum observasi semua guru mohon mengunggah 1, 2, 3 itu malah enak, sepakat, peraturan bersama. Ya, misalnya seperti itu. Silakan. RPP-nya 1 hari atau 1 mapel? RPP-nya, nah itu yang saya sampaikan, monggo kepala sekolah menghendaki apakah ketika di mapel itu saja, ketika pertemuan saat diobservasi itu saja, atau kepala sekolah tetap menghendaki satu alur utuh yang untuk diketahui kepala sekolah, ini sebenarnya pertemuan besok ini yang keberapa, kemarin sampai mana, yang sekarang mau apa. Opsional Sesuai dengan Iya, kepala sekolah ya? opsional. Sekali lagi unggah dokumen itu opsional, sekali lagi apakah kepala sekolah membutuhkan. Kalau kepala sekolah memang membutuhkan, menghendaki, pasti nanti disamakan semua yang diobservasi. Saya rasa kepala sekolah punya strategi untuk itu, mengumumkan atau duduk bersama, membuat kesepakatan apa yang harus diunggah, monggo silakan Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di Google Meet ini. Baik, makasih Bu Marfuah. Sama-sama Pak Nunung, Bu Nunung. Ya, Bu Nunung. Baik. Terima kasih Bu Marfuah. Ya. Bu. Maaf Ibu, boleh bertanya? Ya, untuk sesi selanjutnya tadi yang sudah bertanya duluan Bu Erni Haryati. Iya, terima kasih Mbak Eka atau Bu Eka ya. Langsung saja ini Ibu, pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini materinya bagus sekali ya. Kita guru benar-benar masih dilema, masih kebingungan gitu untuk dokumen atau teknis untuk observasinya ini. Tadi udah disampaikan sama Ibu ya untuk observasi itu berarti ada kesepakatan antara guru dengan kepala sekolah ya Bu ya. Artinya pada saat kepala sekolah itu ingin observasi, jadi disepakati dulu kan hari apa, jam pelajarannya jam keberapa gitu ya Bu ya, kurang lebih ya seperti itu. Terus yang ingin saya tanyakan lebih lagi, ini Bu, untuk teknis dari observasi ini sebenarnya mirip dengan supervisi ya Bu ya, hampir mirip dengan supervisi. Kepala sekolah mengamati guru tersebut gitu kan, atau tim yang ditunjuk kepala sekolah mengamati guru tersebut. Nah, yang menjadi ini kita di situ kan ada ini Bu, ada uraian kinerjanya yang kehadiran di kelas gitu. Nah, itu kehadiran di kelas itu model yang kita upload itu rekapan jurnal atau agenda kita atau apa ya Bu ya, untuk bisa diupload ke kinerja itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni. Kita tampung dulu. Selanjutnya Bu Kartini. Sebentar Bu Eka, maaf. Silakan Bu. Daripada nanti ganti saya bingung. Ya. Di mana ada kehadiran di kelas ketika observasi Ibu? Enggak, di kinerja itu ada yang mengupload buktinya Bu, bukti kinerjanya mengupload kehadiran kita gitu, kehadiran guru di kelas. Nah, itu modelnya apa ya Bu ya? Apa jurnal atau agenda atau absensi kita di mesin absen gitu. Itu modelnya seperti apa gitu Bu? Yang ditanyakan Pak Hajar tadi ya? Iya, sama. Sama tidak? Sama tidak kira-kira Bu Eka? Iya, mirip ya Bu. Tadi juga menanyakan tentang absensi tadi Pak Hajar, ya. Daftar hadir kelas seperti apa? Tadi udah dijawab. Oke, terima kasih Bu Erni. Nanti mungkin kita ke sini lagi. Monggo silakan yang selanjutnya Bu Eka. Selanjutnya Bu Tri Wahyu Astuti. Silakan Bu Tri.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Salam. Belum nggak bisa on cam ini sinyalnya. Mau nanya tentang ini, kebetulan saya juga belum disetujui oleh kepala sekolah. Setelah saya dikasih lihat oleh kepala sekolah itu belum, dia kesulitan untuk menyetujui. Jadi pas dia ngeklik itu baru poin yang pertama ya yang baru diklik. Padahal kalau di guru itu ada 3 kali klik kalau salah ya. Nah itu kebetulan saya di SMK-nya di Jakarta Timur, nggak di Jakarta Selatan. Gitu. Jadi mungkin ada pengalaman bagaimana cara kepala sekolah ini gimana untuk menyetujui guru gitu. Terima kasih. Jadi RHK-nya belum disetujui kepala sekolah ya, Bu Tri Ayu ya? Iya, betul. Baik, selanjutnya Bu Ita Soleha. Baik, terima kasih Bu Eka untuk waktunya. Begini Bu, saya ini kan guru BK. Nah, kebetulan di sekolah kami itu guru BK itu di kelas 7 dan kelas 8 di kurikulum Merdeka Mengajar, belajar maksud saya tidak masuk kelas. Apakah saya tetap mengunggah RPL atau bagaimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita. Baik, silakan Bu Marfuah untuk menjawab pertanyaan satu persatu dari Bu Erni terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih. Yang pertama untuk Bu Erni, ini kehadiran di kelas, saya rasa tidak ada unggah kehadiran di kelas kalau kaitannya observasi ya Bu ya. Tetapi kalau kaitannya kemarin kan SKP itu ada 4 ya Bu ya, perilaku kinerja, praktek kinerja, perilaku kerja, pengembangan kompetensi, sama unggah dokumen. Unggah dokumen itu KOSP sama kehadiran. Kehadiran ya seperti tadi kita sampaikan ke Pak Hajar juga Bu, format daftar hadir guru di kelas dalam 1 semester, seperti itu. Ulangi Bu, format 1 semester ya Bu ya? Iya, Format ini bukan saat observasi ya Bu ya? Bukan saat observasi, karena kan ini dokumen 1 semester. Oh iya, baik. Berarti kehadiran gurunya Bu apa gimana Bu? Iya, tadi kan penjelasan Ibu unggah kehadiran itu kehadiran gurunya atau kehadiran siswa sih sebenarnya? Karena itu tulisan daftar hadir yang harus diunggah Bu. Gurunya Ibu. Jadi daftar hadir guru-guru kita ya Bu ya? Oke, makasih. Iya, sebentar saya ingin memastikan lagi. Kehadiran di kelas yang Ibu-ibu maksud dengan kehadiran kelas di sini kan kehadiran yang bersama dengan KOSP di-upload ya? Poin nomor 4 itu ya? Atau apa maksud Ibu ketika observasi? Enggak, di sini gini Bu, dibuka di kinerja itu, cek sekolah itu untuk mengunggah KOSP yang pertama. Yang kedua adalah mengunggah kehadiran siswa, kehadiran kelas. Nah, di situ maksud kita untuk daftar hadir atau untuk kehadiran siswa gitu. Guru Ibu. Jadi biasanya bagian TU kan punya bukti kehadiran semua guru ya Bu ya? Iya. Guru. Jadi dimulai dari Januari sampai Juni nanti ya Bu? Iya Bu. Oh, jadi kalau untuk kehadiran kelas di-uploadnya terakhir ya Bu ya. Nah, tadi itu saya sudah mengunggah kehadiran siswa, berarti itu bisa diedit ya Bu ya? Bisa Ibu. Makasih Bu Marfuah. Sama-sama Bu Kartini. Bu Marfuah, maaf nanya, kalau memang sampai Juni berarti diunggahnya nanti dong ya, di-uploadnya ya? Iya, makanya itu diletakkan di poin paling kanan kan, makanya di SKP itu ada di poin terakhir paling kanan setelah praktik kinerja, pengembangan kompetensi, tambahan dan lain-lain, paling kanan itu nanti Ibu. Oh, berarti pada saat kita buka akun kepala sekolah itu ada upload daftar hadir dan upload KOSP, yang daftar hadir belakangan saja setelah bulan Juni aja gitu, pada saat bulan Juni. Iya, mungkin bulan Juni itu diupload udah nggak apa-apa Bu, bulan-bulan gitu. ya, atau begini ya Bapak Ibu ya, saya kan juga
ini kaitannya kesepakatan seandainya nanti jawaban saya berbeda dengan informasi yang muncul belakangan di bulan Juni, ya itu dipahami sebagai suatu kesepakatan baru yang muncul. Saya Oke. rasa besok Juni kami akan banyak informasi-informasi baru, sementara Oh ditunggu gitu. saja bagaimana Oh proses di gitu. bulan Juni itu. Berarti diabaikan dulu saja. Kalau yang Ya. KOSP itu seluruh KOSP-nya di-upload, Bu? Di sini ada satu dokumen khusus mengikuti ketentuan dari Beskap, Ibu. Tidak harus satu lengkap gitu ya, Bu, ya. Monggo dilihat di bank jawaban, kemarin juga ada yang menanyakan itu. Oh gitu, oke oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bu, dari Bu Oh, ya. Triwahyu. Bu Triwahyu belum disetujui kepala sekolah sampai hari ini, saya tidak punya gambaran apa yang membuat belum disetujui kepala sekolah, apakah kendala teknis, Bu Triwahyu? Iya, kalau saya dikasih lihat oleh ibu kepala sekolah, jadi kan pas diklik apa namanya yang pertama ya, udah sampai di situ aja gitu. Terus nggak ada klik-klikan yang lain lagi. Padahal katanya ngeklik itu nggak hanya sekali kalau nggak salah ya, gitu. Oh, yakin bukan, tapi kepala sekolah bisa melihat nama Ibu? Iya, kan udah lihat nama saya, terus diklik, terus disetujui. Tapi Iya. cuma situ doang, habis itu tapi belum juga di sayanya belum itu belum apa namanya disetujui gitu. Jadi masih menunggu. Itu sebenarnya Oh. untuk di kepala sekolah sendiri ada berapa klik sih Bu untuk yang Mohon maaf kalau berapa klik saya tidak bisa membantu Ibu, saya lupa juga kalau sampai sedetail itu, tapi prinsipnya ke pusat bantuan sudah, Ibu? belum. Saya nggak paham ke pusat bantuannya yang mana. Oh, ini Bu Triwahyu apakah anggota kombelnya Pak Tubagus? Iya, sebenarnya saya apa namanya masuk ke sini cuma saya ngajarnya di dua, di Jaksel dan di Jaktim. Cuma saya ininya di Jaktim. Oh, oke. Baru gabung di kombelnya Pak Tubagus. Oke, Ibu, monggo nanti setelah ini bisa komunikasi dengan Pak Tubagus, Ibu, Iya. karena Ibu Jaksel mungkin saya bantu komunikasikan untuk akun Ibu ya, Bu, ya? Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Tri. Kemudian untuk Bu Ita, guru BK apakah tetap mengunggah RTL ya, Bu, ya? Untuk guru BK sampai tadi siang kami cek belum bisa memilih belum ada pilihan mapel BK, Ibu mohon ditunggu, untuk guru BK sementara menunya belum siap, seperti itu. Sedang disiapkan dulu, mohon bersabar menunggu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Ita. Baik, terima kasih Bu Marfuah. Ada lagi Bapak Ibu? Mumpung ada narasumber kita hari ini, silakan ditanyakan. Saya takut salah lagi nih. Pak Yenizar, silakan. Saya Ibu, Mbak. Salah lagi kan. Ya silakan Ibu, mohon maaf. Izin Bu Marfuah bertanya. Saya waktu pengisian pertama di kinerja terlewatkan mengisi jabatan dan golongan. Terus saya sudah disetujui sama kepala sekolah dan sudah disepakati, tetapi golongan dan jabatan tidak diisi. Saya sudah minta ke pusat bantuan, terus ternyata hanya 1 kali untuk mengubah data. Sementara caranya itu tidak dikasih tahu bagaimana cara pengubah datanya. Itu bermasalah apa tidak nantinya gitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Yenizar. Selanjutnya Bu Erni Afrianti, silakan. Bu Erni. Belum terdengar, Bu, mohon maaf. Bu Erni masih belum terdengar. Baik,
Kalau begitu kita dicoba lagi ya Bu Erni. Mungkin mikrofonnya ada kendala. Kita ke Bu Friska Luciana terlebih dahulu. Silakan Bu Friska. Oh, oke, menghilang. Bu Friska. Bu Erni gimana Bu? Bu. Oke, ke Bu Emma Mardiani, silakan Bu Emma. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, ini saya sih tidak bertanya materi ini karena saya baru masuk ini Bu, baru masuk. Nanti ada link video YouTube-nya ya Bu, untuk melihat materi lebih jelasnya lagi. Soalnya saya baru masuk ini Bu. Jadi materi yang tadi diterangkan dari awal saya tidak ikut. Jadinya saya nggak tahu ini materinya. Nanti ada YouTube-nya ya Bu untuk materi ini. Iya betul Pak, itu bagus, sudah acungkan jempol, berarti nanti akan diupload ke YouTube channelnya Ruang Belajar Indonesia. Ya. Baik, nanti ditunggu untuk YouTube-nya ya Bu, biar saya bisa ngerti materinya. Baik, terima kasih Bu Emma. Nah itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Erni sudah bisa? Baik, sambil menunggu Bu Erni mungkin kita bahas dulu tadi pertanyaan Bu Yenizar, Bu Marfuah. Iya, terima kasih Bu Eka. Bu Yenizar, ini masalah data ya Bu ya. Waktu mengisi SKP jabatan dan gelar tidak diisi, cara ubah data. Kalau sudah disepakati, saya tidak yakin Ibu sepertinya kalau data memang harus pusat bantuan Ibu. Cantumkan saja semua capture screen Ibu dan Ibu mintanya bagaimana, seperti itu. Sudah Bu, sudah 2 kali saya di email juga, ternyata hanya 1 kali perubahan data. Nah, saya tanya lagi bagaimana cara perubahannya, apakah di akun saya sendiri atau di akun kepala sekolah? Tidak dijawab lagi gitu. Jadi bingung. Oke. Itu jawaban dari pusat bantuan seperti itu Bu? Iya, dan saya sudah 2 kali di email gitu. Saya jawab, terakhir tidak dijawab lagi gitu. Saya sudah unggah juga yang dari sepakatin dari akun kepala sekolah sudah saya unggah. Saya unggah juga SK gitu kan. Ternyata jawabannya seperti itu. Kalau dari PMM itu hanya bisa merubah data hanya 1 kali gitu kan. Terus, nah saya tanya bagaimana cara untuk merubahnya karena saya belum pernah merubahnya gitu. Karena terlewatkan pertama mengisinya gitu. Golongan jabatan. Apakah bermasalah nantinya itu Bu gitu? Iya, kalau jabatan karena kaitan predikat kinerja kan nempel ke poin dari predikat kinerja, konversi dari predikat kinerja sangat baik itu kan koefisiennya ngambil dari jabatan Ibu. Saya Jadi juga sangat bingung. penting data jabatan itu karena kan arah nilai dari angka kredit kita dari sana. Iya, makanya kemarin ada Excel ya. Saya di Jakarta Selatan, ternyata nama saya itu tidak ada di data-data di Jakarta Selatan tuh. Saya bilang mungkin ini karena saya tidak mengisi jabatan dan golongan gitu. Terus saya tanya juga ke studinya yang waktu sosialisasi, tidak masalah Bu, yang penting nama sekolah Ibu, lembaga gitu tertera di situ. Lembaganya tidak ada, kepalanya sekolahnya ada, cuma jabatan saya dan golongan tidak ada. Oke, sebentar Bu. Ini agak dilema, sebentar. Ibu mungkin oke, bisa lihat di chat Ibu. Saya berikan link ini, mohon diisi ya Bu ya, termasuk yang tadi Bu Triwahyu. Tapi dengan catatan Bu Triwahyu harus sudah ke pusat bantuan. Kalau tidak ke pusat bantuan, link ini tidak ada gunanya. Baik. Ya, jadi karena di sini ada pertanyaan nomor 3. Kalau saya ngisi ini ya Bu, ngisi linknya ini.
Ya, Apa di bagaimana? sini ada pertanyaan, monggo diisi termasuk nomor tiket pusat bantuan. Kalau tidak punya nomor tiket pusat bantuan, Saya sudah di dikasih 2 kali tiket dari Iya, pusat bantuan. alhamdulillah Saya kalau jawab gitu. terus, akhirnya terakhir seperti itu tidak dijawab lagi gitu. Oke, Saya alhamdulillah. bingungnya untuk perubahan datanya itu hanya bisa 1 kali, berarti masih bisa. Kan saya belum pernah merubah datanya gitu. Saya Iya, tanya, monggo apakah disampaikan, di Bu. akun saya sendiri atau di akun kepala sekolah gitu. Itu Iya. yang belum dijawab gitu. Nggih, silahkan disampaikan di link yang di Google Form yang saya berikan ini, Ibu, untuk keluhannya Ibu tadi. Sekali lagi saya tidak bisa menjanjikan ya Bapak Ibu, saya hanya bisa membantu meneruskan keluhan Bapak Ibu, seperti itu. Baik, Bu. Khususnya Sepertinya yang bisa bermasalah ya nantinya. Iya, apalagi sudah direspon oleh pusat bantuan seperti itu, tapi monggo saya bantu tetap mengkomunikasikan lebih lugas ke pusat bantuan mungkin. Sekali lagi saya hanya bisa membantu mengkomunikasikan ya Bapak Ibu, tapi hasilnya saya tidak bisa menjanjikan apapun dan tidak ada janji seperti itu. Iya, siap. Baik, Makasih Bu terima kasih. Marfuah. Sama Ibu. Baik. Berarti Pertanyaan Bu Erni tadi ada tadi Bu Erni ada kendala untuk mikrofonnya. Pertanyaan Bu Erni tadi untuk sertifikat itu unggahnya perlu ada jamnya atau tidak? Karena tidak ada keterangan untuk JP. Untuk sertifikat unggahnya perlu ada jamnya atau tidak Bu, karena tidak ada keterangan untuk JP. Lah monggo Bapak Ibu, kan sekarang tergantung siapa yang mengeluarkan sertifikat. Kalau sertifikat itu dikeluarkan oleh Kombel Bapak Ibu sendiri, entah itu Kombel Intrasekolah atau Kombel PMM, kan bisa diatur agar benar-benar sesuai dengan panduan di Perdirjen. Kalau di Perdirjen menghendaki definisi berbagi praktik baik adalah 2 jam, seminar adalah 2 jam, ya mendingan diamankan tulis jamnya. Artinya kepala sekolah membaca, oh benar-benar ini menyesuaikan. Atau misalnya pelatihan menghendaki 2 hari, ya berarti dituliskan tanggal dan jamnya. 2 hari itu kan berarti bukan hari Sabtu cuma 2 jam, hari Minggu 2 jam, itu tentu bukan 2 hari ya. Itu cuma dipisah menjadi 2 hari, seperti itu. Tentunya kalau pelatihan ya harapannya ada struktur programnya, ada seperti sertifikat pelatihan standar di halaman belakang ada struktur programnya. Dalam 2 hari itu kira-kira 2 hari itu idealnya ya 16 JP, 20 JP, bagaimana rancangan programnya. Mungkin itu Ibu Erni, apakah bisa dibayangkan? Ya. Ya. Sudah clear karena Bu Erni tidak bisa menjawab di mikrofon. Bisa, Oke. baik. Terima kasih Bu Marfuah dan Bu Erni atas pertanyaannya. Masih ada beberapa pertanyaan Bu dari Pak Edin. Silakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, untuk kepala sekolah PLT itu kan belum bisa masuk ya, belum bisa melakukan apa-apa. Bagaimana? Dan saya sudah menyampaikan ke pusat bantuan, sudah direspon via email, dan jawabannya akan dikelola secara otomatis by sistem dari kementerian. Terus bagaimana ini kelanjutannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Endin. Baik, terima kasih Pak Edin. Selanjutnya Bu Isti. Ya, selamat malam Bu Marfuah. Selamat malam. Izin bertanya Ibu, tadi kan saya sudah coba masuk ke akun saya, terus di situ kan ada klik penilaian kinerja ya Bu ya. Terus kan keluar langsung berapa persen kan yang observasi praktik kinerja. Nah, kebetulan di akun saya itu tidak ada observasi praktik kinerja. Adanya dia masih cek dan sepakati. Sebelumnya pas tanggal 31 Januari tuh saya sudah
ngeklik untuk cek yang disepakati. Itu harus bagaimana ya, Bu? Oke. Makasih. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Isti. Ini Bu Nunura. Baik. Jadi ada dua pertanyaan. Ada tadi dari Pak Edin, kemudian dari Bu Isti. Ya, terima kasih sekali Pak Edin dan Bapak Ibu yang lain. Apakah sudah mengikuti channel WhatsApp kami terkait pengelolaan kinerja? Sudah mengikuti, Bu. Ya. tapi tidak selalu sempat membaca. Iya, memang infonya bertubi-tubi ya Pak ya. Ya, Betul sekali. untuk PLT kami kalau tidak salah kemarin kami menyampaikan informasi terbaru dari Kemdikbud Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, bagaimana jika atasan saya seorang PLT? Nanti Bapak Ibu 16 Februari 2024 bagi PLT ada prosedur mengkonfirmasi data dirinya di PMM. Jadi mohon ditunggu Bapak. Mulai Baik, terima kasih. Ya, 16 Februari 2024 karena di sini kan PLT berarti kemungkinan memegang lebih dari satu sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Endin PLT dan kepala sekolah lain juga Bapak? Tidak. Hanya guru merangkap PLT ya? Bukan kepala sekolah 2 sekolah gitu ya? Kepala sekolah 2 sekolah. Nah, ini yang agak ya betul Bapak. Jadi di sini agak repot sistem, bukan agak repot sih, mohon diberi waktu bagi admin untuk merapikan data-data PLT ini karena kan berarti akunnya bercabang gitu ya Pak ya, kedua sekolah begitu. Sedang dikerjakan, mudah-mudahan 16 Februari ini PLT mengkonfirmasi data dirinya di PMM. Ada prosedur ini Bapak untuk PLT. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Endin. Kemudian untuk Bu Isti, klik keluar berapa besar ternyata belum disepakati. Kenapa, Ibu? Iya, belum cek. Ya. Sudah sepakati. Misalkan Bu Isti klik saja dan sepakati gimana Bu? Dia keluarnya cek perencanaan kinerja yang disetujui atasan. Iya, dicek kan, kemudian kalau tidak ada itu kan tidak ada perubahan, kalau tidak salah ada pertanyaan hapus rencana, tidak, apakah yakin, kalau tidak salah itu terus sudah sepakati gitu, sekarang saja disepakati, misalnya disepakati gitu bagaimana Bu? Ya, bagaimana Bu Marfuah? Ya Ibu. Ya. Tidak ada yang seperti ini. Berapa persen? Ya. Observasinya. Tapi disepakati sudah Ibu? Sudah. Oke, berarti mungkin ditunggu dulu setelah sepakati, kalau besok pagi masih belum muncul progres berapa persen, ya mungkin solusinya Ibu sampaikan ke pusat bantuan. Kalau Ibu sudah punya seperti pusat bantuan, bisa isi link Google Form saya tadi Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Isti. Masih ada beberapa penanya lagi Bu Marfuah. Boleh kita lanjut? Iya, silakan Ibu. Baik, ini Bu Isti sudah selesai ya. Tadi sudah ya? Bu Erni Haryati sudah? Iya, Mbak Eka. Tambah pertanyaan boleh, Mbak Eka? Ya, silakan ya. Iya, terima kasih. Mohon maaf Bu Marfuah, ini untuk meyakinkan kembali ya. Kan tadi saya udah menanyakan bahwa observasi ini modelnya mirip dengan supervisi. Nah, untuk penjadwalannya Bu Marfuah, apakah itu penjadwalannya dari guru yang memberikan ke atasan atau dari atasan yang memberikan ke guru? Bapak Ibu nih, saya akan observasi di hari ini gitu. Ya, apakah seperti itu atau dari guru yang mengajukan?
ini Pak silakan untuk mengobservasi kami gitu. Itu pastinya gimana ya Bu? Karena kan kalau dengan supervisi itu dari atasan ya yang menjadwalkan terencana lah gitu dalam 1 minggu ini pokoknya kita supervisi gitu untuk guru-guru. Nah kalau observasi ini kan bulan-bulan ditentuin ya Bu ya, tapi apakah tanggalnya itu dari gurunya yang mengajukan ke kepala sekolah atau kepala sekolah membuat lagi tuh Bu jadwal di bulan itu? Itu Bu untuk melakukannya. Ya terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Bu Marfuah sebelumnya. Kita lanjutkan ke Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bu Marfuah, saya mencoba. Suaranya bergema Pak Edi. Boleh di-unmute lagi? Boleh. Menggunakan 2 device ya? Iya 2. Satunya jauh dulu Pak, maaf. Ya. Satunya Dijauhkan yang satu. Gimana? Saya nyoba upload yang KOSP. Iya. Boleh sih guys terus. Gimana Pak? Yang upload gue hadir sama KSP. Saya nyoba. Ya, Saya ngupload. Kayak kembali lagi. Belum boleh itu kan? Gitu ya. Ukuran file terlalu besar tidak Pak? Gimana? Ukuran file terlalu besar tidak? Besar. Oh gitu ukuran. Itu Iya, mungkin Bapak letakkan aja di Google Drive. Nanti tinggal linknya yang Bapak upload. Bapak letakkan linknya di Microsoft Word atau di mana ya, diunggah Word-nya itu yang berisi linknya itu. bisa. Tapi kalau pakai bisa Maaf tidak jelas Bapak. Ya yang di progresnya tuh. Gitu. Padahal sudah masuk gitu satu fase gitu. Itu yang begitu tuh mana? Yang tidak masuk apa Bapak? Apa tuh? Di kan tentang pengumpulan itu KSP, yang kedua kehadiran ya. Yang kedua tuh enggak tuh yang KSP udah bisa lah di situ jadi berupa dicek dan edit ya. Balik lagi ke depan persentasenya yang bulatan itu Bu masih 0 gitu, nggak dari 0 berbanding 2 tuh masih 0, nggak berubah gitu. Oh, tapi sudah tercentang ya Pak ya? Sudah. Bapak kepala sekolah atau guru? Kepala sekolah Bu. Oke, berarti monggo nanti ditunggu bulan Juni saja Pak perubahan tampilannya bagaimana? Karena kan itu tidak harus diunggah sekarang juga. Oh, itu KSP juga nggak usah sekarang gitu ya, nanti aja barengan sama kehadiran. Ya nanti terlihat di rangkuman itu. Oh iya. Kalau yang atasnya tuh belum apa-apa ya, masih kosong ya Bu ya. Nah, itu yang tentang yang 0% itu kan 0% itu terhadap guru yang sudah diobservasi atau terhadap dokumen, Pak? Guru yang atasnya itu ya. Iya, terhadap guru ya, Pak ya. Berarti kalau Bapak memang belum melakukan observasi ya maka 0%. Bisa dilakukan sekarang enggak atau bagaimana?
Gimana, Pak? Masih nunggu atau boleh memulai gitu observasi? Ini tadi yang kita bahas Bapak. Jadi untuk bulan Februari ini monggo Bapak dan Bapak Ibu guru sekaligus menjawab pertanyaan ini tadi ya. Bu Erni. Bu Erni ya, sekaligus menjawab pertanyaan Bu Erni. Untuk Iya, Pak, Bu. saat ini tahapannya adalah kepala sekolah dan guru melakukan diskusi persiapan sebelum observasi. Jadi Iya. diawali oleh guru dulu mengisi Bu. di Iya, akunnya siap. guru. Ingin observasi pada fokus indikator yang mana, kemudian mengisi tanggal, mengisi mapelnya apa, pertemuan berapa, kelas berapa, dan identitas jenjang mana identitas itu. Tetapi itu kan kalau saya pribadi melihat itu adalah secara sistem. Iya, Artinya secara sistem teknologi, artinya akan sangat positif, lebih baik sebelum guru mengisi tanggal, mengapa tidak berkumpul dulu kepala sekolah dan semua guru diskusi pembagian tanggal observasi. Bagusnya begitu ya, Bu, ya? Ya, betul. Akan sangat memudahkan bagi semua, baik bagi Iya. kepala sekolah maupun bagi guru. Karena kan nanti kepala sekolah juga diperbolehkan membuat SK tim observasi ya. Iya. Akan sangat memudahkan kalau kebantuan. duduk bersama dulu, nanti tinggal gurunya mengentrikan di akunnya, dia akan diobservasi kapan. Tapi Akunnya, tanggal-tanggal iya. itu sudah tanggal kesepakatan antara kepala sekolah dan guru. Jadi begitu Pak Edi, Iya, sekarang betul, Bu. monggo disiapkan dulu langkah gurunya, guru Bapak, langkah untuk masuk ke Perencanaan ya, persiapan observasi. Tahap-tahapan Persiapan ini observasi, iya. nanti Pak Edi minta guru menyepakati dulu kapan mau diobservasi dan mengisi persiapan observasi itu, indikatornya apa yang dipelajari dulu sebelum observasi dan sebagainya. Demikian Pak Edi. Itu di akun guru masing-masing ya, Bu? Guru masing-masing. Nanti Iya. kalau sudah diklik itu apa, kumpulkan, maka muncul di akun kepala sekolah bahwa guru siap diobservasi. Oh iya, Ya, begitu. terima kasih, Bu. Baik. Ya. Ibu Sama-sama. Bu. Oke. Ada Bu. Ya, Dan Pak Edi. silakan ini Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Mungkin ini terakhir ya, Bu Nunung mungkin. Kalau di suaminya sekarang Bu Nunungnya. Iya, Beneran dulu iya, ya, Bu. oke. Ya, terima kasih Terakhir, Bu Ira silakan. dan Bu Marfuah. Saya mau bertanya tadi sempat di slide yang tentang kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM. Nah, tadi kan dibilang kalau di situ di bulan Mei. Tapi selama ini guru-guru itu sudah mulai dari bulan Januari. Apakah di pertanyaan itu dalam yang selanjutnya boleh kami tulis dari bulan Januari sampai bulan Mei? Dan kemudian ada tuh isu-isu yang kemarin berkembang kalau misalnya sertifikat hanya bisa di bulan Februari gitu. Kemudian ada lagi diperbaiki lagi kalau misalnya sertifikat boleh kok di bulan Januari ada SE-nya. Nah, ini supaya saya tidak simpang siur maupun ada SE-nya, takut ya namanya sekarang hoax gitu ya. Jadi sebenarnya sertifikat itu boleh tidak sih yang dari PMM itu bulan Januari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi berhubungan dengan Pak Edi tentang upload KOSP dan upload daftar hadir. Itu kan saya lihat di uploadannya itu tertulis bahwa yang upload itu adalah kepala sekolah ya Bu ya, dikumpulkan oleh atasan. Berarti yang upload KOSP itu kepala sekolah kita kan ya Bu ya, bukan guru, karena di situ diupload dikumpulkan oleh atasan. Betul tidak ya Bu?
Itu saja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung. Bu Marfuah, silakan. Ya, terima kasih yang berarti ini pertanyaan cuma Bu Nunung ya? Iya, hanya Bu Ya, Nunung, Bu. Bu Nunung, yang pertama kapan Anda mempelajari PMM? Apakah kalau di ini tadi kan Mei ya Bu ya? Bu Nunung Iya, boleh betul. juga kalau mengambilnya sudah sejak Januari gitu ya Bu ya? Iya, betul. Ya, ini kan konteks mempelajari di PMM ini konteksnya adalah mempelajari sesuai hasil observasi rekomendasi kepala sekolah. Sesuai temuan kepala sekolah ketika observasi. Dari hasil observasi itu, maka di PMM Bapak Ibu diarahkan untuk mengambil materi pelajaran-pelajaran di PMM sebagai bagian dari tadi upaya refleksi, upaya belajar, upaya tindak lanjut. Sekarang secara logika saja, apabila belum diobservasi, observasinya baru di bulan Maret, lah kok sudah mengambil di bulan Januari, nah itu kira-kira bagaimana Ibu? Kan begitu. Berarti harus diobservasi dulu, baru tindak lanjutnya apa, baru Iya. Begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur mengambil suatu kelas lain di bulan Januari, ya sudah tidak masalah tidak ada yang rugi dalam proses belajar kita. Monggo, ya apakah itu mau dimasukkan sebagai poin mengikuti pelatihan mandiri, atau ya sudah ini bukan masalah poin, saya cuma ingin belajar saja. Tidak ada yang rugi dalam proses saya, insya Allah dapat ilmunya begitu, dan dapat relasi yang luar biasa dengan guru-guru lain. Berarti pelatihannya harus relate ke hasil observasi ya Bu Marfuah? Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ada pilihan-pilihan di PMM, Bapak Ibu mau mengambil yang mana sesuai hasil tadi, memberikan centang dan pilihan tadi yang saya sampaikan tadi. Begitu untuk termasuk tentang Bu Nunung tadi, apakah sertifikat boleh Januari, Februari, dan sebagainya. Mohon maaf, Bu Nunung, apakah Bu Nunung kepala sekolah? Atau Pak Wakil kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah, apalagi ya wakil. Kepala sekolahnya Pak Nunung ya? Oh enggak. Bapak Ibu, sekali lagi prinsipnya begini Bapak Ibu, sertifikat itu kan diperoleh setelah merencanakan pengembangan kompetensi yang disetujui oleh kepala sekolah. Seperti itu. Setelah SKP disusun, disepakati, barulah dieksekusi, mencari sertifikat. Seandainya kepala sekolah sudah menyepakati SKP itu di 20 Januari, ya tidak masalah sertifikat diperoleh 21 Januari. Menurut saya demikian. Nah, tetapi monggo kembali lagi prinsip fondasi utamanya bahwa pengembangan kompetensi hanya pertimbangan kepala sekolah. Kebetulan Bu Nunung ada kepala sekolah, keputusan-keputusan itu saya kembalikan ke Bu Nunung. Kalau ada guru Bu Nunung yang mengajukan sertifikat pada tanggal 10 Januari di masa SKP sedang direncanakan, tapi Bu Nunung berkenan dan Bu Nunung itu penting bagi dia untuk perbaikan layanannya pada peserta didik, saya rasa tidak ada pasal manapun yang akan menyalahkan Bu Nunung. Kalau ada yang menyalahkan Bu Nunung, saya siap membela Bu Nunung. Seperti itu. Monggo kalau misalnya ini kok kalau misalnya Bu Nunung punya wisdom, punya kebijaksanaan, bagi saya kepala sekolah, saya setuju dia mengambil, tidak peduli itu masih 10 Januari, saya mendukung, maka saya setuju sertifikatnya, silahkan, itu sangat positif sekali. Karena prinsipnya adalah pengembangan kompetensi adalah pertimbangan kepala sekolah, bukan penilaian utama. Seperti itu bagaimana Bu Nunung?
Sudah clear Bu Nunung? Sudah clear. Terima Iya, kasih. terima kasih sekali. Berarti sudah terjawab semua insya Allah yang Bu Nunung ya. Yang Ya. KOSP yang upload Oh, ya. KOSP dan daftar hadir tadi pertanyaannya apa ya Bu ya? Yang upload KS atau oleh guru Bu? Kepala sekolah Oh, oleh KOSP kepala sekolah mengunggah Ibu. Kepala sekolah mengunggah KOSP dan daftar hadir. Saya lupa kalau di akun guru ada mengunggah ya, enggak ya Bapak Ibu ya? Dia Yang guru di sini ya, banyak ya. tulisannya cek. Iya, kalau KOSP kepala sekolah kayaknya Bu Marfuah yang mengunggah sama daftar hadir, iya. Kalau kepala sekolah Kalau pasti. guru hanya guru hanya RPP, Bu. Lupa kalau guru. Perilaku, Ya, kalau guru iya. RPP modul ajaran Iya. gitu ya Bu ya. Iya, Iya, oke. iya, Terima kasih benar. sekali bantuannya Bapak Ibu semua. Nah, jadi kalau kepala sekolah wajib Ibu KOSP dan daftar hadir pasti itu. Baik. Bu Nunung. Ya. Ya, Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya yang luar biasa. Terima kasih Bu Marfuah atas pencerahannya yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, kepada kita semua. Semoga memberikan pencerahan dan lebih jelas apa yang harus kita lakukan untuk tahap pelaksanaan di bulan Juni. Terima kasih Bu Marfuah. Sama-sama Bu Eka dan Pak Tubagus yang sudah luar biasa memfasilitasi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat berkinerja untuk peserta didik kita. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Bu. Terima kasih Sehat Bu. barokah, sehat semua ya Bapak Ibu ya. Sehat selalu. Amin. Sehat juga ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Amin. Terima kasih Bu Marfuah. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak TB. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita dengarkan sebentar mungkin Pak menyampaikan terkait absensi ya silakan Bu. Ya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada orangnya, saya kira udah keluar semua. Waalaikumsalam. Ini adalah penampakan saya yang dibalik akhirnya membalasi WhatsApp Bapak Ibu. Salam kenal warahmatullahi Bapak Ibu. Dengar begini mu sih. Orang mementingin anak-anak. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, info sedikit, hanya saya ada waktu berarti sekitar 4 menit, info sedikit. Jadi disampaikan oleh Ibu Marfuah, jadi di kombel kami baru kami buat itu di bulan kemarin, baru kita akan bergerak sekarang terkait untuk masalah PMM. Jadi gini Bapak Ibu, di kombel kami semua kegiatan kami satukan dan kami sinkronkan dengan apa yang ada di unggahan tagihan yang ada di PMM. Baik itu praktik baik yang jumlahnya 4 di kami, itu berarti jumlahnya 16. Nanti kami juga ada pelatihan 2 kali yang jumlahnya 8, berarti nanti jumlahnya sudah full 32. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari lagi sertifikat di mana-mana. Biar nanti Bapak Ibu sudah tidak ada lagi nih, saya setiap hari nyari sertifikat, saya nggak bisa mengajar. Nah itu saya siasati adalah dengan nanti 1 bulan 1 sertifikat, di mana nanti bulan Mei sudah tertutup semuanya. Sudah selesai semuanya, sudah lengkap, nanti di bulan Juni penilaian. Mudah-mudahan saya nggak salah Ibu Marfuah ya. Jadi kita para guru nggak sibuk nyari sertifikat nih. Nanti kita di setiap bulan kita ada kegiatan yang nanti para narasumbernya itu orang-orang yang luar biasa. Seperti sekarang ini Bu Marfuah adalah koordinator Penjab Bapak Ibu untuk PMM di Jakarta Selatan. Minta jadwalnya aja butuh sebulan Bu kosongnya. Jadi memang rapat sekali gitu. Alhamdulillah kombel kita dapat di sela-sela di malam seperti itu. Jadi besok di kegiatan di Februari ini nanti kita share lagi. Nanti ada praktik baik dan juga di Maret ada praktik baik dan juga
pelatihan IKM. Jadi semua full sudah ada tiap bulan. Jadi Bapak Ibu sudah tenang. Di Mei kita sudah selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau di awal ada kurangan. Nanti di akhir rekamannya akan saya share di grup WhatsApp. Seperti itu Bapak Ibu. Saya silakan. Bagus. Boleh. Tadi dengan ini bisa nyampe 32 kan poin gitu ya. Itu kalau tidak sesuai dengan yang kita perencanaan nggak apa-apa Pak. Nah itu dia. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kami sesuaikannya adalah gini, 4 praktik baik kami, kemudian ada 2 kegiatan pelatihan selama 2 hari, itu kami jumlah 32. Nah, kan di sekolah Bapak Ibu berbeda nih, gitu kan. Mudah-mudahan di bulan kedua sebelum kita di semester kedua sebelum kita ngisi, kita undang lagi Bu Marfuahnya, kita ngisi bareng-bareng biar nanti di semester kedua kita tenang. Seperti itu intinya maksudnya. Iya, betul. Oke, Pak Edi, terima kasih. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya kita nanti di Zoom Bapak Ibu yang kapasitasnya bisa sampai 500. Jadi teman-teman tadi yang banyak yang tidak masuk bisa masuk semua dan bisa langsung juga sinkron dengan YouTube. Seperti itu. Jadi mohon maaf sekali karena ini hanya bisa sampai 250 gitu. Kalau sertifikat itu nanti kapan yang ini? Besok sudah kami share semua Bapak Ibu di grup. Makanya saya tidak buka dulu, saya kunci biar tidak semrawut gitu kan. Jadi nanti langsung bisa di-share, bisa di-download gitu. Baik Bapak Ibu, saya sekali lagi. Terima kasih Pak Tubagus. Saya masih ada sekitar 1 menit. Silakan Pak Gun. Terakhir. Ini mohon maaf Pak Tubagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi agak terputus-putus. Ini hanya menegaskan aja bahwa sekarang ini kata Pak Tubagus kita tidak perlu mengubah sertifikat, tinggal mengikuti apa arahan dari Pak Tubagus tadi, bahwa kita nanti akan diadakan rutinitas pertemuan ini dan akan disiapkan untuk sertifikat. Seperti itu Pak Tubagus tadi ya? Betul Pak. Oh ya udah, terima kasih Pak Tubagus. Tapi dipastikan ya Pak ya, kita rencananya sama dulu nih. Nanti kalau Bapak ada nanti kalau Bapak ada tiba-tiba aksi nyata, saya ada tenang, kita besok ada pembuatan aksi nyata. Di Februari. Oke. Disesuaikan ya Pak. Nanti kita sesuaikan. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak untuk antusiasnya, luar biasa sekali. Saya nggak berpikir akan sebanyak ini, Pak, cuma 50, 70, ternyata segini. Baik, terima kasih Pak Tubagus bisa mengurangi aktivitas kita. Ya, Ibu Bapak, terima kasih. Pak Tubagus share link grup. Saya tidak mau share link grup WA-nya, biar Bapak Ibu mencari di PMM Komunitas Guru Belajar Indonesia, biar di-add dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan ke Bu Eka untuk diakhiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA-nya ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dedek, Bu Dedek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya Bapak Ibu. Sehat dan terima kasih Bu. Kak. Bagus. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Bagus dan semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar deh. Pak Bagus, ada link WA-nya nggak Pak Bagus? Saya belum masuk grup. Ya boleh tuh Pak Bagus. Saya juga belum masuk tuh kayaknya. Masih kita tunggu nih Pak Bagus keluar dulu Pak. Tadi Pak Bagus bilang biar dibuka dulu di PMM di komunitasnya itu. Di kombelnya Ibu Ruby. Pak Bagus mau nanya, boleh Pak? Saya udah transfer tapi nggak bisa screenshot itu ya, upload